Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan News tiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program News Siang. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Diutari dan inilah News selengkapnya. Polresta Banjarmasin melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 8,2 kg yang merupakan hasil tangkapan periode Maret-April 2022. Satres Narkoba Polresta Banjarmasin berhasil menangkap seorang residivis kasus narkoba berinisial CH di salah satu hotel di Banjarmasin. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti sabu-sabu seberat hampir 1,2 kg. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Atmojo mengatakan, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap satu orang berinisial OD yang diduga sebagai penyuplai barang haram tersebut. Polisi juga melakukan pemusnahan barang bukti seberat 8,2 kg dari hasil tangkapan periode Maret hingga April 2022 yang melibatkan 13 orang tersangka. Sabana menambahkan, jajarannya berhasil menyelamatkan sebanyak 124.105 jiwa dari penyalahgunaan narkoba yang dimusnahkan tersebut. Barang bukti 8,27158 gram ini yang kemarin ya. Kemudian dengan jumlah tersangkanya 13 orang. Berurut ya, dikembangkan terus. Ya, dikembangkan terus. Sehingga mampu ya menyelamatkan 124.105 jiwa ya dari bahaya narkotika dengan estimasi 1 gram narkotika jenis sabu-sabu ini bisa dipakai oleh 15 orang kumpulan ya, satu kumpulan. Pemusnahan barang bukti narkoba tersebut dilakukan dengan cara dilarutkan dengan deterjen dan cairan kimia lainnya yang turut dihadiri kejaksaan dan pihak terkait lainnya. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara sopir bus pariwisata ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan maut di Jalan Tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sementara korban kecelakaan bertambah 1 sehingga total menjadi 15 orang. Korban kecelakaan maut bus pariwisata di Jalan Tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur yang terjadi pada 16 Mei lalu bertambah 1 orang sehingga total menjadi 15 korban. Salah seorang korban, Najwa Dwi Yuniarti, berusia 13 tahun, yang sebelumnya dirawat di rumah sakit, telah meninggal dunia pada Kamis 19 Mei. Najwa berangkat bersama ibunya Maftuka dan kakak kandungnya Jerry Adiwijaya. Sang kakak mengalami luka-luka dan saat ini telah dipulangkan dari rumah sakit untuk menjalani perawatan mandiri di rumah, sedangkan ibunya menjadi korban meninggal dunia. Jenazah Najwa telah dimakamkan di tempat pemakaman Islam Benowo, Surabaya, berjarak beberapa meter dari makam ibunya. Tadi malam itu operasi kepala, yang Najwa itu. Terus meninggal di pagi? Meninggalnya tadi pagi, kira-kira jam 4. Mungkin pada saat itu mengkonsumsi obat-obatan, kemudian dan lain-lain itu lebih mutlak ke kesengajaan. Sementara itu, Polda Jatim telah melakukan gelar perkara dan menetapkan sopir bus Adi Firmansyah sebagai tersangka atas kecelakaan maut tersebut. Adi Firmansyah diketahui sebagai sopir pengganti yang diduga ada unsur kesengajaan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga mengakibatkan kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sorotan lainnya pemirsa, Kepala Desa dan Bendahara Desa Berindah, Kabupaten Lingga, divonis hakim dengan hukuman masing-masing selama 4 tahun penjara.
dalam kasus korupsi dana desa Perindat periode tahun 2018 hingga 2019. Majelis Hakim menjatuhkan vonis selama 4 tahun penjara pada 2 terdakwa kasus korupsi dana desa Perindat, Kabupaten Lingga, periode 2018-2019. Vonis tersebut dibacakan oleh Hakim pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada 19 Mei. Kedua terdakwa kasus ini, yakni Dedi selaku Kepala Desa dan Idris selaku Bendahara Desa Perindat, Kabupaten Lingga. Dalam amar putusannya, Hakim menilai kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp692 juta. Dua menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp346.350.646 Terulangi Rp646,51 paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta benda yang disita akan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka pidana penjara selama 6 bulan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni selama 5 tahun dan 6 bulan. Atas putusan ini, JPU maupun kedua terdakwa diberikan waktu selama 7 hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Pemerintah Indonesia akan membuka kembali ekspor minyak goreng pada 23 Mei mendatang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut, hal itu sejalan dengan kondisi pasokan yang memadai dan harga minyak goreng yang semakin terkendali, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit. Kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng sejak April lalu membuat pasokan minyak goreng mencapai 211.000 ton per bulannya, atau melebihi kebutuhan nasional bulanan, yakni sebanyak 194.000 ton. Pelarangan ekspor juga membuat harga rata-rata minyak goreng secara nasional menurun, yakni menjadi Rp17.200 hingga Rp17.600. Dengan mempertimbangkan banyak hal, maka pemerintah memutuskan membuka kembali ekspor minyak goreng mulai Senin 23 Mei 2022. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers daring pada Kamis 19 Mei. Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Presiden Jokowi menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pembenahan prosedur dan regulasi. Hal tersebut untuk menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri, sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan terkait adanya pelanggaran dalam distribusi dan produksi minyak goreng, Presiden Jokowi menegaskan, pihaknya telah memerintahkan agar aparat penegak hukum untuk memproses hukum para pelaku. Tim Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan Yunis selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.